Halo, selamat siang Pak Faisal serta Pak dosen lainnya dan juga mahasiswa BINUS. Selamat siang. Siang, Pak Wi. Pak Faisal. Siang, Pak. Baik, hari ini kita akan bahas tentang derek kuasa atau power series karena 2 hari yang lalu berturut-turut kita sudah selesaikan aplikasi integral sampai dengan masalah infinite series ya. Ini yang bagian terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan akan kita bahas bersama ya. Baik. Derek kuasa disebut juga sini power series dalam bahasa Inggris, yaitu satu derek. Kalau biasanya kita pelajari sebelumnya itu suku-sukunya mengandung n ya, an. Jadi an saja, tidak terkandung x. Nah, kalau ini ada an dikali x pangkat n, bahkan bukan x saja, bisa aja sini 2x kurang 5 per 7 kurung pangkat n. Untuk pluralnya, majemuknya, ini adalah derek kuasa atau power series. Ini merupakan dasar untuk Laplace transform, transformasi Laplace untuk kakus 2 nantinya. Ya. Bisa, asal-usul rumus itu dari sini. Ya. Baik, kita masuk contohnya ini. Jadi kalau daerahnya ini AN ya, AN ya. Dari sini kita cari AN plus 1-nya. Ya. Kemudian kita tentukan jari-jari konvergensi. Nanti lambangnya ada menggunakan rho, ada agak yang menggunakan rasio, R, jari ya, bukan rasio, R. Jadi ada yang menggunakan rho, ada R, itu adalah limit atau agak batas, N menuju tak hingga infinity, dari harga mutlak ke jari tidak mungkin negatif ya. Dari AN per AN plus 1 ya, dalam bentuk apa, perbandingan atau rasio. Nah, kapan, apa syarat dari syarat deret konvergen? Syarat deret konvergen adalah harga mutlak X, ya, karena ini X tadi ya, isi X, kecil dari rho, kecil dari jari-jari konvergensi. Makanya akan terdapat nanti X terletak antara negatif rho plus rho. Ya. Nah, dari mana datangnya ini? Ya, dari mana datangnya adalah harga mutlak X kecil dari rho. Rho adalah jari-jari konvergensi. Untuk menghilangkan harga mutlak, yaitu kita menggunakan mengkuadratkannya. Untuk nilai harga mutlak kita kuadratkan. Jadi ini menjadi X pangkat 2 kecil dari rho pangkat 2. Kemudian secara aljabar kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Kemudian kita pakai selisih 2 kuadrat adalah satu jumlah, satu selisih. Ya. X kuadrat kurang rho kuadrat adalah X plus rho kali X min rho kecil dari 0. Pakai garis bilangan. Nah, ada sama dengan ya sini. Ini kalau ini diambil harga fungsinya X tambah rho sama dengan 0, berarti X sama min rho ini plus rho. Walaupun ini terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri, yang besarnya sebelah kanan. Sehingga hasilnya ini kan. X terletak antara apa? Min rho plus rho. Ya. Nah, ini yang tadi yang kita lihat sini. Sama ya. Antara min rho dan plus rho. Ini secara konvergen. Ada pertanyaan di sini? Halo para mahasiswa.
Halo. Kok diam aja? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Kalau tidak ada, kita lanjutkan bagaimana syarat direct divergen. Ya. Syarat direct divergen. Kita pindah ke papan yang pertama. Syarat direct divergen. Nah, syarat direct divergen adalah harga mutlak X besar dari rho. Kalau tadi syarat direct divergen adalah ini agak buram ya. Iya Pak, buram Pak. Ya, kita setel ininya kadang-kadang nggak pas. Kalau itu, oh, cukup jelas ini. Buram lagi, goyang. Cukup jelas sampai sini? Halo? Udah jelas, Pak. Oke. Jadi kalau syarat tadi syarat konvergen adalah harga mutlak X kecil dari rho, sedangkan syarat direct divergen adalah harga mutlak X besar dari rho. Cara kerjanya sama. Untuk menghilangkan tanda harga mutlak dipangkat duakan kiri dan kanan. Kirinya dipangkat 2, kanan juga dipangkat 2. Kemudian dipindahkan secara aljabar ke ruas kiri, kemudian difaktorkan atau diuraikan, 1 tambah 1 kurang, ingat selisih 2 kuadrat, ya, x kuadrat kurang rho kuadrat adalah x plus rho kali x min rho, besar dari 0. Pakai garis bilangan, yang satu nilainya min rho, yang satu lagi plus rho. Walaupun ini terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri ya. Kemudian tandanya di depan X ini adalah tandanya apa? Tadi ada kelupaan tadi ya. Di tandanya di sini plus kali plus, ya kan? Di depan X ini plus kali plus adalah apa? Plus dari kanan ya, plus min plus. Kemudian kita lihat di tandanya. Tanda ini lebih besar. Kalau lebih besar itu artinya apa? Positif atau negatif? Halo? Positif atau negatif? Positif ya, besar itu artinya positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ini pelajaran di SMP ya. SMP atau SMA. Nah, di sini artinya daerah positif sebelah kiri dari min rho artinya X kecil dari min rho, sebelah syarat direct konvergen ya, syarat direct konvergen adalah harga mutlak X kecil dari rho, ya, dari konvergensi, sehingga X terletak antara min rho dan plus rho. Nah, apa buktinya? Itu ini kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan untuk menghilangkan tanda harga mutlak. Kiri dan kanan harga mutlak kita kuadratkan, yaitu jadi X pangkat 2 kecil dari rho pangkat 2. Kemudian
Dua sebelah kanan kita pindahkan semuanya ke kiri sehingga jadi X kuadrat kurang rho kuadrat kecil dari 0. Ini kemudian difaktorkan jadi X kuadrat kurang rho kuadrat X tambah rho kali X kurang rho kecil dari 0. Ya, seperti rumus A kuadrat kurang B kuadrat kan A tambah B kali A kurang B. Jadi kalau X kuadrat kurang rho kuadrat, X tambah rho kali X kurang rho. Ini menggunakan garis bilangan. Kalau ini sama dengan 0, ini negatif rho. Ya, X tambah rho sama dengan 0 ya, adalah min rho. Kalau X kurang rho sama dengan 0, X sama dengan rho. Walaupun ini terbalik, tetap yang kiri sudah lebih kecil nilainya, yang kanan lebih besar. Kemudian tanda ini, di depan X ini plus, di depan X ini plus, plus kali plus, dari kanan ya, plus, min, plus. Kemudian kita lihat tanda nih, tanda ini kecil dari 0. Kalau kecil dari 0, negatif atau positif? Kalau kecil 0 artinya negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah ya, daerah negatif ya, daerah negatif. Berarti daerah negatif sini X terletak antara negatif rho dan positif rho. Ini adalah syarat daerah konvergen. Ya. Konvergen. Baik. Kemudian syarat daerah divergen. Ya. Apa syarat? Daerah divergen. Nanti disingkat div aja ya, divergen. Nah, syaratnya adalah harga mutlak X besar dari rho. Dikebalikan dari syarat deret konvergen kan harga per X kecil dari rho. Jadi syarat deret divergen harga per X besar dari rho. Ini sama caranya di menghilangkan harga mutlak di pangkat 2 kan. Jadi X kuadrat besar dari rho kuadrat. Kemudian semuanya pindahkan ke ruas kiri. X kuadrat kurang rho kuadrat besar dari 0. Kemudian ini difaktorkan. X kuadrat kurang rho kuadrat bisa diuraikan atau difaktorkan. X tambah rho kali X kurang rho. Besar dari 0. Kemudian kita menggunakan garis bilangan. Seperti tadi, ini sama dengan 0, X tambah rho sama 0, X min rho. Walaupun terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri. X kurang rho sama dengan 0, maka X sama dengan rho. Ini depan X plus, tandanya di depan X plus, plus kali plus, plus. Dari kanan plus, min, plus. Dan tanda ini besar dari 0 artinya positif dan negatif. Yaitu daerah positif. Maka yang memenuhi syarat adalah daerah yang positif. Di daerah ini ya. Daerah positif. Nah, dari sini adalah sebelah kiri dari min rho adalah X kecil dari
X kecil dari min row. Sebelah kanan dari row, X besar dari row. Sini atau. Kalau kita bisa gunakan lambang P, itu lambang yang di matematika diskrit, atau. Ya. Dan atau. Ini atau. Ya. Jadi jawabannya ini ya. X kecil dari row, X kecil dari min row, atau X besar dari row. Tapi dalam prakteknya kita bisa lebih tepat dengan menggunakan gambar. Ya. Jadi bisa dengan cara ini, cara dari bagian X besar dari row. Jadi kita untuk cara divergen, ya tadi kita bisa menggunakan atau ya, cara lainnya yaitu kita menggunakan intervalnya. Ini adalah min row dan plus row. Nah, kita sudah tahu tadi konvergen terjadi antara ya, konvergennya terjadi antara min row dan plus row. Berarti di luar itu ya, di luar itu adalah divergen. Jadi ini adalah daerah divergen. Ya, ini daerah divergen. Daerah divergen juga daerah divergen. Jadi divergennya ini. Tanpa kita hitung yang tadi dengan menggunakan gambar interval. Sebelah kiri dari min row adalah X kecil dari min row. Sebelah kanan dari row adalah X besar dari row. Row dia dari konvergensi. Ini atau lambang P. Jadi bisa jawabannya dua cara. Cara pertama tadi harga mutlak X. Ya, tadi harga mutlak X besar dari row. Dapatnya X kecil min row atau X besar row. Atau kita menggunakan interval karena konvergen antara min row dan plus row. Di luar itu adalah divergen. Berarti ini daerah divergen, ada dua daerah, itu X kecil dari min row dan X besar dari row. Kemudian kita harus periksa juga di daerah min row dan plus row-nya apakah termasuk daerah konvergen atau divergen. Itu nilai X-nya ini kita masukkan, X-nya min row ini kita masuk ke dalam soalnya, di dalam dari kuasa atau power series. Kemungkinan kita akan menemukan daerah berseling atau berayun, dan atau kita menemukan daerah P, ya, salah satu. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan contoh. Ya. Contoh. Nah, contohnya sigma N dari 1 ya. Jadi N dari 1 sampai tak hingga dari X pangkat N per N. Ya, mungkin waktu contoh N kuadrat boleh juga. Ya. Nah, ini boleh kita tulis sigma N
sama dengan 1 sampai tak hingga garis per N kali kali X pangkat N. Nah, ini adalah sebagai AN ya. Bentuk umumnya kan AN kali SN. Jadi ini adalah bentuk AN. AN-nya adalah 1 per N. Maka AN per 1 adalah 1 per N-nya kita substitusi dengan N plus 1. Dan kemudian kita cari jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari konvergensi. Ya, jari konvergensi adalah rho sama dengan limit N menuju tak hingga harga mutlak dari AN ya, AN so, per AN per 1. Jadi sama dengan limit dari N menuju tak hingga AN-nya 1 per N per 1 per N plus 1. Misalnya limit N menuju tak hingga dari ini naik ke atas ya, 1 per N kali N plus 1 plus 1. Jadi N plus 1 per 1. Nah, ini sama dengan per N ya. N plus 1 per N. Nah, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Ya, agak mutlak ya. Koefisien pada pembilang 1, pada penyebut juga 1. Ingat dia jari tidak mungkin negatif. Maka diberi agak mutlak. Ini sama dengan 1. Ini adalah jari-jari konvergensi. Oke. Selanjutnya kita masuk syarat dari deret di konvergen ya. Syarat deret konvergen. Ya, singkat dia konver. Harga mutlak X kecil dari rho. Nah, rho-nya tadi dia jadi konvergensinya 1, ya nah. Berarti harga mutlak X kecil dari 1. Berarti X-nya terletak antara negatif 1 dan positif 1. Ini adalah syarat konvergennya.
Ini konvergen, syarat deret konvergen adalah X terletak antara min 1 dan 1. Kemudian syarat deret divergen ya singkat dengan divergen. Sebenarnya bisa pakai harga mutlak X besar dari rho, tapi kita pakai interval saja. Ini nilai antara min 1 dan 1, jadi min rho dan plus rho. Antara ini adalah konvergen, ya, konvergen. Berarti di luar ini adalah divergen. Ya. Di luarnya adalah divergen, divergen. Ya. Ini daerah divergen ya. Divergennya di luar konvergen. Ya, berarti ini. Ini artinya sebelah kiri dari min 1 adalah X kecil dari min 1 atau sebelah kanan dari 1 adalah X besar dari 1. Sini atau pakai lambang P. Nah, inilah syarat deret. Kalau ini konvergen, ini divergen. Nah, sekarang tinggal di titik min 1 ini, ya, di titik min 1 dan ya, di titik min 1 dan 1 ini masuk konvergen atau divergen. Itu yang kita mau periksa, ya. Mau kita periksa apakah min 1 ini masuk di konvergen atau divergen. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam soal. Kita ambil dulu X sama dengan min 1, kemudian X sama dengan 1. Lanjutkan. Untuk X sama dengan min 1. Nah, kita masukkan ke dalam deret kuasanya. Deret kuasanya adalah X pangkat N per N. Itu contoh yang lalu ada N kuadrat sini ya. Ini kan saya ganti N pangkat 1. Ini mungkin. Nah, ini kita ganti X-nya min 1. Jadi ini min 1 pangkat N ya, per N. Nah, ini adalah deret berseling. Min plus, deret berayun atau deret ganti tanda atau alternative series. Ya, ini boleh ditulis sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N, ya, angka N kali seper N. Ya, ini sebut deret berayun atau deret berseling. Ya. Deret berayun atau berseling. Berayun ya. Deret berayun atau berseling atau berganti tanda atau alternative series. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kita ambil suku positifnya UN. Jadi yang min 1 pangkat N ini yang menyebabkan min plus, dan seper N inilah yang UN nih. Ya. Suku positifnya adalah seper N. Kita lihat ini sukunya makin lama makin kecil ya. 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 sampai super N. Jadi mendekati 0 nanti. Ini disebut turun monoton. Ya. Turun monoton. Ya, ini turun monoton.
Yang kedua, kita periksa limit UN-nya. Apakah sama dengan 0? Kalau seandainya sama dengan 0, maka ini masuk deret konvergen. Cari limit UN-nya. N menuju K hingga. UN-nya adalah 1/N. Kalau kita masukkannya adalah limit N menuju K hingga dari 1/K hingga. Nilainya adalah 0. Kalau UN positif, suku positifnya turun monoton dan limit UN-nya 0, maka ini termasuk dalam deret konvergen. Masuk dalam deret konvergen. Ya, deret konvergen masuk ya. Untuk -1 masuk konvergen. Berikutnya kita ambil X sama dengan +1 ya. Ini jadi X sama dengan 1 masuk konvergen, dari konvergen. Nah, untuk X sama dengan 1 kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series. X pangkat N per N sama dengan sigma dari N dari 1 sampai K hingga ini 1 pangkat ya. 1 pangkat N per N. Ini sama dengan sigma N dari sama dengan 1 sampai K hingga dari 1 pangkat N itu 1 per N. Nah, ini apa nih? Ini namanya deret P ya. Ini disebut deret P. Di mana P-nya sama dengan 1. Ya, di mana P-nya sama dengan 1. Kalau P sama dengan 1, maka deret divergen. Berarti ya. Ingat syaratnya untuk deret P, deret divergen. Kalau P sama dengan 1, ya, P ini kan 1/N pangkat 1. Ini khususnya namanya deret harmonik atau harmonis. Ya. Masuk kelompok deret hiperharmonik atau deret P. Kalau P sama dengan 1 atau kecil atau P kecil dari 1, maka deret divergen. Kalau P besar dari 1, maka deret konvergen. Jadi di sini untuk X sama dengan -1 masuk konvergen tadi sebelumnya kita lihat. Ya, X sama dengan X sama dengan -1. X sama dengan -1 termasuk dari konvergen. Sedangkan X sama dengan 1+1 masuk dari divergen. Baru terjadi. Nah, kita tulis deret konvergen. Syaratnya tadi X terletak antara X terletak antara -1 dan +1. Kemudian deret divergen terletak antara X kecil, ya, X kecil dari -1 atau X besar dari +1. Nah, kita lihat tadi bahwa
X sama dengan min 1, deret adalah konvergen. Jadi min 1 masuk konvergen, ini konvergen min 1 masuk konvergen. Tetapi X sama dengan plus 1 masuk deret divergen. Nah, min 1-nya X sama dengan satunya masuk divergen. Sama dengannya di sini. Jadi kalau yang min 1 tadi, ya, kita balik lagi. Yang min 1 tadi masuk dalam deret konvergen. Jadi min 1, ya, min 1-nya masuk konvergen, sedang plus 1-nya masuk divergen. Ini adalah jawabannya. Ya. Inilah contoh dari kuasa yang single. Ya. Sebentar lagi kita coba untuk yang majemuk, ya. Untuk yang majemuk kita pertanyaannya, untuk harga X yang mana deret ini konvergen dan untuk harga X mana deret ini divergen. Dari soal sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari X min 3 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis, ya. Untuk harga X yang mana dari konvergen dan untuk harga X yang mana dari pertanyaan ini sama dengan yang contoh sebelumnya, ya. Jadi ini N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini boleh kita tulis 1 per N kuadrat kali X min 3 pangkat N. Nah, ini yang sebagai AN-nya, ya. AN. AN-nya adalah 1 per N kuadrat. Sehingga, ya, AN plus 1 adalah 1 per N plus 1 pangkat 2. Kita selesaikan segitiga paskalnya. 1 per kuadrat utama N kuadrat tambah 2 kali utama kuadrat 2 kali N kali 1, 2N ditambah kuadrat kedua 1 kuadrat 1. Ya, ini. Nah, ini dalam ini kita boleh misalkan dengan Z. Ya. Boleh pakai Z. Yang dalam ini. X min 3-nya, ya. Misalkan dengan Z. Nah, sehingga kita dapat menentukan jari-jari konvergensinya, ya. Jari konvergensinya adalah harga mutlak. Harga mutlak, bukan X tapi Z di sini, ya. Karena ini lebih dari X, selain dari X nih. X min 7. Misalkan ini 2X min 5 per 7 macam-macam besarnya. Di sini kita boleh kita lambangkan Z kecil dari rho. Nah, Z-nya adalah kita ganti X min 3. Agak mutlak, ya. Ini agak mutlak. Kecil dari rho. Rho-nya, oh ya, rho-nya belum kita cari sini. Ini syarat konvergen, ya, bukan, sorry. Jadi ini ada salah sih. Maaf. Ini kita cari ya, jadi konvergensi kan rho.
Rho sama dengan limit n menuju tak hingga, ya, n menuju tak hingga dari an per an plus 1. Jadi dari konvergensi dulu ya. Jadi limit dari n menuju tak hingga dari agak mutlak. An adalah seper n kuadrat dibagi seper an plus 1. Kita kasih n kuadrat tambah 2n plus 1. Ya, agak mutlak. Sehingga kita dapat limit dari n menuju tak hingga dari ini naik ke atas ya. Jadi seper n kuadrat kali kebalikan nih. Kebalikan nih kali n kuadrat plus 2n plus 1 per 1. Jadi ini n kuadrat tambah 2n plus 1 per ya, n kuadrat. Kita tanya n pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut? N kuadrat. Ya kan? Berarti ini sama dengan berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa pada penyebut? Depan n kuadrat 1 pada pembilang, pada penyebut di depan n kuadrat juga 1. Sehingga hasilnya 1 bagi 1 1 dan harus positif ya, karena jari tidak pernah negatif. Jadi putaran jari konvergensinya juga 1. Nah, baru kita masuk ke syarat deret konvergen. Ya. Jadi syarat deret konvergen syaratnya adalah harga mutlak Z, bukan X tetapi Z ya. Kecil dari rho. Nah, Z-nya tadi kita lihat. Z-nya adalah sini X min 3 ya. Z-nya adalah X min 3. Jadi harga mutlak X min 3 kecil dari rho-nya jarinya 1. 1. Ini bisa langsung, yaitu X min 3 letak antara negatif rho, negatif 1, plus rho, plus 1. Ya. Plus 1. Jadi harga mutlak X min 3 kecil 1, maka X min 3 terletak antara negatif 1 dan plus 1. Supaya min 3-nya hilang, ya, supaya min 3-nya hilang, maka kita harus tambah 3. Karena harus tambah 3, maka supaya adil semuanya tambah 3. Ya, semua bagian ditambah 3. Jadi kalau yang tengah tambah 3, yang kiri tambah 3, yang kanan juga tambah 3. Nah, min 3 tambah 3 kan 0. Tinggal X saja. Ya. Antara 3 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 4. Inilah syarat deret konvergen. X terletak antara 2 dan 4. Ya. X terletak antara 2 dan 4. Kemudian syarat deret divergen sebenarnya bisa pakai harga mutlak Z besar dari rho. Kalau yang kecil lawannya besar dari rho. Divergen kita tidak gunakan
Agak mutlak Z besar rho, tapi kita gunakan gambar interval. Ini antara 2 dan 4. 2 dan 4. Antara 2 dan 4 ini adalah konvergen. Ini adalah konvergen. Ya. Maka di luar itu, nah ini. Di luar itu adalah, berarti sini adalah divergen. Ini juga divergen. Divergennya langsung, jadi tidak pakai ini ya. Kalau kita pakai agak mutlak X-3 besar 1, jalannya lebih panjang ya. Jadi kita pakai interval aja atau gambar lebih cepat ya. Berarti dia divergen adalah apa? Sebelah kiri dari 2, X kecil dari 2, sebelah kanan dari 4, X besar dari 4. Di sini atau inilah deret, syarat dari deret divergen. Jadi konvergennya X serta antara 24 dan konvergennya, syarat deret konvergen X serta antara 24 dan syarat deret divergennya adalah X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Kemudian di titik 2 dan 4-nya harus kita periksa. Apakah 2 ini masuk konvergen atau masuk di deret konvergen atau divergen. Itu ke 4 X sama dengan 4 diperiksa apakah masuk dalam deret konvergen atau deret divergen. Nah, kita masukkan ke dalam soal ya. Kita masukkan X sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam soalnya. Sigma ke dalam deret kuasa yaitu X min 3 pangkat N ya, per N kuadrat. Nah, X ini kita ganti 2. Jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga ini maksudnya 2 kurang ya. Kan X ini 2 ya. 2 kurang 3 kurung pangkat N per N kuadrat. Hasilnya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga ini jadi min 1 pangkat N ya, kali X min 3 pangkat N. Sorry. Ini 2 kurang 3 min 1 pangkat N. Ini kali seper N kuadrat. Ya. Ini UN ya. Ya ini deret berayun ya. Atau deret berseling atau deret berganti tanda atau alternating series ya. Disebut deret berayun atau deret berseling ya. Deret berayun, deret berseling atau deret berganti tanda atau alternating series. Di mana suku positifnya ini seper N kuadrat. Min 1 pangkat N ini menyebabkan min plus. Ya, cara pertama adalah UN sama dengan suku positifnya adalah seper N kuadrat. Ini suku positifnya. Ini adalah turut makin lama sukunya makin kecil kan. Seper 1 kuadrat ya. Seper 1 kuadrat tambah seper 2 kuadrat ya. Seper 3 kuadrat dan seterusnya. Ini
turun monoton ya, makin lama makin kecil sehingga disebut turun monoton. Monoton. Ya, turun monoton. Kemudian cara keduanya, apakah limit UN-nya 0? Limit N menuju tak hingga dari UN-nya sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1/n kuadrat sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1/tak hingga pangkat 2. Nah, 1/tak hingga adalah 0. Nah, ketentuannya kalau UN suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka ini sudah masuk dalam deret konvergen. Ya. Deret konvergen. Konvergen ya. Jadi X dengan 2 termasuk konvergen. Oke. Berikutnya tadi kan X sama dengan 2 masuk konvergen, X sama dengan 4 apakah masuk konvergen atau divergen? Ya. Kita periksa. X sama dengan 4. Masukkan ke dalam deret kuasa atau power series. Itu X min 3 pangkat N per N kuadrat. Nah, X-nya kita substitusi 4. Jadi berarti sigma N dari 1 ya, 1 sampai hingga dari 4 ya, X dikali 4 dikurang 3 kurung pangkat N per N kuadrat. Hasilnya adalah 4 kurang 3, 1. 1 pangkat N 1 ya. Berarti sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. 1 pangkat N adalah 1 per N kuadrat. Nah, ini adalah deret dan apa namanya ini? Ini adalah deret P. Ini merupakan deret P ya. Merupakan deret P. Di mana, nah ini, P-nya sama dengan 2. Bagaimana 2? Terhadap 1. Ya, bagaimana 2 terhadap 1? Ternyata lebih besar. Kalau lebih besar, maka ini masuk dalam deret konvergen. Ya. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, deret divergen. Ini karena besar dari 1, ini juga termasuk dalam deret konvergen. Sehingga kita bisa jawab, jadi deret konvergen
Jadi X letak antara 2 dan 4. Kemudian deret divergen, konvergen, divergen, X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Nah, kita lihat tadi. Yang 2 tadi. Nah, 2 tadi masuk deret konvergen. Tadi 2 masuk konvergen ya. 2 masuk konvergen. 2 ini masuk konvergen sama dengan sini. Kemudian kita lihat lagi di sini 4 X dengan 4 masuk apa? Oh, konvergen juga. Saja 4 juga termasuk konvergen sama dengan. Jadi kalau dia 2 termasuk konvergen, di angka 2 di deret konvergen diberi tanda sama dengan 4 masuk konvergen, kecuali 4-nya divergen di sini. Kalau 4-nya divergen, di dapat 4-nya yang sama dengan seperti yang contoh sebelumnya. Inilah contoh yang majemuknya ya, suku bukan X pangkat N tapi Z pangkat N, itu X min 3 pangkat N. Contoh pluralnya. Oke. Nah, selanjutnya kita membicarakan tentang deret Taylor pintas, kemudian yang intinya adalah deret Maclaurin. Ya, deret Taylor. Deret Taylor yaitu fungsi X. Fungsi X sama dengan fungsi A ditambah ya, fungsi A ditambah serba satu yaitu fungsi aksen. Satu ini boleh dikurung ya, boleh, atau aksen, fungsi aksen A per 1 faktorial, ini 1 ya, 1 faktorial kali pangkat X min A pangkat 1. Kemudian serba 2 adalah boleh fungsi 2 dikurung atau double aksen, ya, double aksen A per 2 faktorial X min A pangkat 2 tambah turunan ketiga 3 dikurung atau 3 aksen boleh dari fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Turunan keempat biasanya tidak pakai Romawi lagi tapi angka 4 dikurung. Seperti yang 1, 2, 3 tadi boleh ya. Pakai apa? 4 dikurung pangkat turunan keempat dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah deret Taylor di mana ya, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah,
oleh Bapak Max Laurin, ini Bapak Taylor ya. Ya, Taylor ini banyak dipakai juga di fisika ya, atau di metode numerik. Kemudian Derek Max Laurin, ini Derek Max Laurin. Justru A-nya yang diambil sama dengan ya, A-nya sama dengan 0 ya. A-nya sama dengan 0. Jadi dari Taylor asalnya semua A diganti 0. Jadi hasilnya jadi fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah semua. Jadi diambil dari Taylor ini A-nya ganti 0. Jadi fungsi aksen sebab 1. Fungsi aksen 0 ya per ya. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial 1 faktorial pangkat 1. Jadi X kurang 0 X ya. Ditambah serba 2 apa? Laba aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat. Ditambah serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial ya, X pangkat 3 ditambah turunan keempat, 4-nya dikurung fungsi 0 per 4 faktorial ya, 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini adalah deret Taylor dan deret Max Laurin ya. Nah, satu lagi berasal dari Max Laurin yang kita namakan adalah deret binomial. B itu 2 suku ya. Binomial. Ini ada mirip tapi beda dengan deret beda dengan binomium Newton kita ya. B juga ya. Ini binomial. Nah, ini bentuknya adalah 1 tambah X kurung pangkat alfa sama dengan 1 ditambah, jadi fungsi nolnya itu 1 nih. Alfanya 1 per 1 faktorial kali E pangkat 1. Kemudian alfanya kita kalian dalam bentuk alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial ya, 2 faktorial kali X kuadrat. Kemudian alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per, ini ada 3, 1, 2, 3 ya. 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini kita turunkan dari deret Max Laurin. Ya. Deret Max Laurin. Kita bisa mendapatkan dengan fungsi X-nya adalah 1 tambah E pangkat alfa menghasilkan deret binomial.
Nah, kita buktikan ya dari mana rumus dari binomial ini. Oh ya, tadi kalau yang direct Taylor ini sampai dengan tunang utama yang ini sampai di sini. Ini sebenarnya yang pernah dibuktikan pada Gali Al-Hospital. Untuk membuktikan rumus dari Al-Hospital, kita gunakan fungsi X adalah fungsi A tambah X A kali X min A. Ini adalah berasal dari persamaan garis singgung. Ya. Pernah dibuktikan. Baik, sampai sini. Kita akan buktikan setelah lagi deret binomial ini rumusnya berasal dari deret dengan menggunakan deret Mas-Laurin dapat kita menemukan deret binomial dengan fungsi X-nya adalah 1 tambah F pangkat alfa. Nah, ini. Fungsi X-nya adalah 1 tambah X pangkat alfa. Ya, kita gunakan deret Mas-Laurin sehingga fungsi 0 adalah 1 tambah 0 kurung pangkat alfa. Nah, hasilnya 1 pangkat alfa adalah 1. Ya. Oke. Kemudian kita turunkan nih. Fungsi X diturunkan fungsi aksen X adalah ini bentuknya U pangkat N ya. U pangkat N, N-nya alfa. U pangkat N turunannya N-nya alfa kali U-nya 1 tambah X pangkat N min 1, N-nya alfa kali U aksen. Aksen. Nah, kita tahu 1 dan turunkan 0, X turunkan 1, ya kan? Sehingga ini hasilnya adalah alfa kali 1 tambah X pangkat alfa min 1. Kali 1 ya. Ini kali 1. Ini kan nilainya 1. Sehingga ini kan. Nah, di sini kita dapatkan fungsi aksen 0. Ya, kita ganti nih. Fungsi aksen 0 adalah alfa kali 1 tambah 0 pangkat alfa min 1. Jadi alfa kali 1 tambah 0 pangkat alfa min 1. Nah, ini 1 tambah 0 kan 1. 1 pangkat alfa min 1 tetap 1. 1 kali alfa, alfa. Nah, kemudian turun lagi double aksen X adalah alfa ini konstanta pengali, ini bentuk U pangkat lagi, U-nya 1 tambah X, N-nya adalah alfa min 1. Jadi pangkatnya kan U pangkat N, N-nya adalah alfa min 1, kali U-nya 1 tambah X, U-nya pangkat N-nya alfa min 1 kurang 1. Enak. Kan rumusnya U pangkat N kan N, ini N, kali U pangkat N min 1 kurang 1. Kali U aksen. 1 tambah X pangkat 1 kali U aksen. 1 tambah X aksen. Ini aksennya adalah 1 turunkan 0, X turunkan 1. Sehingga hasilnya ini adalah alfa, ya. Ini alfa kali alfa min 1, ya. Alfa min 1, alfa min 1 kali alfa min 1 kali 1 tambah X pangkat alfa min 1 kurang 1 min 2, alfa min 2 kali 1, ya kan? Apa ini kan?
Sehingga terdapat turunan kedua fungsi nolnya adalah alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah 0 pangkat alfa min 2. Ya, alfa min 2. Sehingga hasilnya 1 pangkat 0 alfa min 2 kan 1. Ya. 1 pangkat 0, 1 tambah 0, 1 pangkat alfa min 2, 1. Jadi tinggal ini aja. Alfa kali alfa min 1. Nah, cukuplah ini 3 ya. Seperti mau teruskan sama aja. Nah, kita gunakan ini adalah deret Max-Lowrin ini. Deret Max-Lowrin fungsi X fungsi X adalah fungsi 0 ditambah serba 1 fungsi aksen 0 per 1 faktorial 1 ya. X pangkat 1 ditambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali X kuadrat dan seterusnya. Ya, kuadrat. Dan seterusnya. Nah, kita ganti nih. Fungsi X-nya adalah 1 tambah X kurung pangkat alfa adalah fungsi nolnya berapa sih? Fungsi nolnya sini adalah 1 tambah fungsi aksen nolnya. Fungsi aksen nolnya adalah alfa. Alfa per 1 faktorial kali X pangkat 1 ditambah fungsi dapat aksen nolnya ini alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial kali X kuadrat. Begitu gak? Nanti berikutnya tambah alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Ya. Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial X pangkat 3. Inilah yang dinamakan apa? Deret binomial. Ya. Disebut deret binomial. Ya. Disebut deret binomial. Ya, deret binomial. Ini yang deret binomial. Maaf tulisan ini karena penulisnya menggunakan mouse. Ya. Ini adalah pembuktian deret binomial itu dengan menggunakan deret Max-Lowrin, maka diperolehlah 1 tambah F pangkat alfa adalah 1 tambah alfa per 1 faktorial kali F pangkat 1 tambah alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial kali X kuadrat. Kemudian terus lagi alfa kali alfa min 1 kali alfa min 3 alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh. Kita mau cari uraikanlah soalnya. Uraikanlah seper 1 tambah X. Ya. Seper 1 tambah X.
Oke, kalau kita gunakan dari Mas Laurin, ya ini kita misalkan dengan fungsi X sama ya. Itu tadi fungsi X sama dengan 1/1 tambah X. Maka fungsi 0 adalah 1/1 ya. 1/1 tambah 0. Jadi 1/1 adalah 1. Oke. Nah, ini bisa boleh tertulis bentuknya adalah 1 tambah X. Kalau 1 tambah X-nya naik ke atas, pangkat min 1 ya. Ya, ini kalau kita naik ke atas, menjadi 1 tambah X, ya. 1 tambah X pangkat min 1. Sehingga fungsi aksen X adalah U pangkat N, ya. N-nya ini, min 1 N-nya. Yaitu N min 1 kali U U-nya 1 tambah X pangkat N-nya min 1 kurang 1, ya kan? Ini N-nya kan? Ini kan N, N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. 1 tambah X aksen, U aksen. Nah, kita tahu 1 turunkan 0, X turunkan 1. Ya, X turunkan 1. Yang kita dapat adalah min, ya, min min 1 tambah X pangkat min 2 kali 1, ya kan? Nah, ini kan sama dengan min 1/1 tambah X kurung pangkat 2. Sehingga kita dapat turunan pertama dari fungsi 0 adalah min 1/1 tambah 0 kurung pangkat 2. Sama dengan min 1/1 tambah 0 1 pangkat 2 1, hasilnya min 1. Ya. Oke. Kemudian yang ini kita turunkan lagi. Turunan kedua fungsi X adalah min. Nah, ini U pangkat N. U-nya 1 tambah X, N-nya adalah min 2. Jadi N-nya N min 2 kali U-nya 1 tambah X pangkat N-nya min 2 min 1 kali U aksen 1 tambah X aksen. Ini turunan ini 1 turunan 0, X turunannya 1. Nah, min kali min plus 2, ya. 2 kali 1 tambah X pangkat min 3 kali 1, ya. Nah, ini sama dengan 2/1 tambah X kurung pangkat 3, ya. Pangkat 3 turun ke bawah, min 3 turun ke bawah pangkat 3. Sehingga terdapatlah turunan kedua fungsi 0-nya adalah 2/1 tambah 0 kurung pangkat 3. Hasilnya 1 tambah 0, 1 pangkat 3, 1. Jadi 2 bagi 1, 2.
Hasilnya adalah 2. Ya, ini adalah untuk uraian dengan menggunakan Metz-Laurin. Ya, kalau mau teruskan masih bisa lagi ya. Nah, selanjutnya kita masukkan deret Metz-Laurinnya. Deret Metz-Laurin. Itu fungsi X. Ya, fungsi X sama dengan fungsi 0 tambah coba 1 Pak, fungsi aksen 0 per 1 faktorial kali X pangkat 1 turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali X kuadrat, ya, dan seterusnya. Ini bisa turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita ganti nih. Ini 1 tambah X. Sorry. Pangkat min 1 ya. Tadi ya. Kita balik lagi. Kita lihat benar. Ini 1 tambah X pangkat min 1 ya. Sorry, ini kita ganti dengan seper. Boleh langsung seper 1 tambah X aja. Ya. Ini boleh kita ganti aja langsung. Ini adalah seper 1 tambah X adalah fungsi nolnya. Kita lihat. Fungsi nolnya nih. Fungsi nolnya adalah 1. Ya, fungsi nolnya adalah 1. Ditambah. Kemudian fungsi aksen nolnya adalah min 1. Fungsi aksen nolnya adalah min 1. Min 1 per 1 faktorial adalah 1 kali X pangkat 1 ditambah, nah, turunan kedua ini. Ya, ini. Turunan kedua fungsi nolnya adalah 2 plus 2. Ya, plus 2 per 2 faktorial adalah 2 dikali 1 kali X kuadrat dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah 1/1 tambah X sama dengan 1. Terus ini min 1 bagi 1, min 1 kali X, min X. Ditambah, ini 2-nya bisa coret. Tinggal plus X kuadrat. Nah, seharusnya ini plus min. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bisa diekspansi menjadi 1 min X tambah X kuadrat. Kita ekspansi sendiri. Plus min, setelah pangkat 1, pangkat 2, ya pangkat 3. Setelah pangkat 3, plus X pangkat 4. Setelah itu kurang, ya kan? Tambah kurang, plus min, X berikutnya pangkat 5, dan seterusnya. Jadi bisa kita perluas sendiri ya. Kita ekspansi sendiri. Inilah deret dengan menggunakan deret Metz-Laurin. Nah, kita bisa juga langsung menggunakan deret binomial. Nah, caranya gimana?
Ya, dari binomial. Kalau tadi kan 1/1 tambah X. Ini bisa ditulis dengan apa? 1 tambah X pangkat min 1. Nah, min 1 inilah yang sebagai, ya, min 1 inilah sebagai alfanya. Alfanya adalah min 1. Nah, dari binomial, adalah 1 tambah X kurung pangkat alfa adalah 1 ditambah alfa per 1 faktorial pangkat 1 ditambah alfa kali alfa min 1. Duanya dalam bentuk perkalian gini. Per 2 faktorial kali X kuadrat. Dan kalau mau teruskan lagi bisa alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini saya ganti 1 tambah X pangkat alfanya adalah min 1 sama dengan 1 ditambah alfanya min 1 per 1 faktorial adalah 1 perjanjiannya kali X pangkat 1 ditambah alfanya min 1 kali min 1 kurang 1 per 2 faktorial 2 kali 1 X kuadrat ditambah terus ini kalau kita teruskan min 1 kali min 1 kurang 1 kali min 1 kurang 2 per kurang 2 ya, min 1 kurang 2 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sehingga ini pangkat min 1 bisa turun jadi 1/1 tambah X sesuai soalnya sama dengan 1 plus kali ini min kali plus min 1 kali X. Ini min 2. Ya, ini min 2 kali min 1 plus 2 bagi 2 coret tinggal di plus 1 S kuadrat. Ini min 1, min 2, min 3. Oh ya ini tadi ini bisa 3 kali 2 kali 1 ya. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. Min kali plus, min kali min plus kali min sini. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini coretnya tinggal S pangkat 3. Plus dan seterusnya. Jadi jawabannya bisa diekspansi sendiri ya. Ini kalau kita teruskan nih tambah S pangkat 4, min S pangkat 5, tambah S pangkat 6 dan seterusnya. Inilah deret binomial. Nah, sampai sini cukup jelas.